saya demam 3 hari, tinggi banget, sampai suhu 39,5, naik turun. Terus badan pegel semua, sakit kepala, mual muntah, dan perut sakit, dok. Saya juga nggak nafsu makan. Saya takut jangan-jangan kena demam berdarah, dok. Baik Pak, saya periksa dulu ya, sama nanti kita cek laboratorium. A few moments later. Pak, dari pemeriksaan saya dan hasil lab, memang Bapak ini terinfeksi virus denggi. Nah, karena ada gejala bahaya seperti nyeri perut sama muntah-muntah, saya sarankan Bapak ini diobservasi via rawat inap. Jadi kondisinya bisa benar-benar dipantau. Berarti benar saya kena demam berdarah ya, Dok? Masih mungkin demam berdarah denggi atau mudah-mudahan sih demam denggi biasa saja ya. Apa bedanya, Dok, demam berdarah sama demam denggi? Infeksi virus denggi dikatakan menyebabkan demam berdarah kalau ada bukti kebocoran plasma alias kebocoran cairan dari pembuluh darah keluar dari pembuluh darah. Hal ini ditandai dengan peningkatan kadar hematokrit darah atau penurunan hematokrit pasca dilakukan infus cairan sebanyak 20%. Nanti akan ditentukan kemudian dalam pemantauan harian lab darah Bapak. Bukannya kalau demam berdarah yang harus dipantau itu kadar trombositnya, Dok. Begini Pak, infeksi denggi pasti akan menyebabkan trombosit turun, baik itu yang versi demam denggi maupun demam berdarah denggi. Nah, jadi yang perlu lebih dipantau itu sebenarnya adalah angka hematokritnya. Hematokrit sendiri adalah konsentrasi dari sel darah merah di dalam pembuluh darah. Nah, kalau pada demam berdarah kan ada kebocoran plasma, jadi pasti hematokrit ini akan naik. Kalau naiknya lebih dari 20%, baru kita katakan bahwa pasien menderita demam berdarah denggi. Oh gitu, Dok. Selain hematokrit, ada tanda-tanda lain yang penting untuk diwaspadai nggak, Dok? Ada, Pak. Tanda-tanda lain yang juga mengindikasikan seseorang mengalami kebocoran plasma, misalnya pemeriksaan kadar albumin darah yang turun. Lalu dari pemeriksaan USG perut bisa ketemu ada rembes cairan ke selaput paru-paru atau rongga pleura, dan juga ada cairan dalam rongga perut alias asites. Oh gitu, Dok, baru paham saya. Faktor apa, Dok, yang bikin seseorang lebih rentan kena demam berdarah denggi dibanding demam denggi biasa? Faktor resiko utama kena demam berdarah denggi adalah infeksi virus denggi yang sekunder, alias ini kenanya bukan yang pertama kali, bisa yang kedua kali, ketiga kali, atau bahkan lebih. Karena akan ada mekanisme antibodi yang memang reaksinya itu lebih hebat pada infeksi demam berdarah berikut-berikutnya. Makanya nih, kalau seseorang udah kena demam berdarah lebih dari 1 kali, biasanya sakitnya bakalan lebih parah dibanding sebelumnya. Dan kemungkinan terkena shock demam berdarah yang fatal itu juga meningkat. Waduh, kirain saya bakal sama aja sakitnya kayak sebelumnya. Ya sud deh, nanti kalau udah sembuh, saya vaksin DBD aja. Saya nggak yakin nasib saya bakalan sebaik tetangga saya yang bisa selamat 5 kali dari demam berdarah.